Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Di video kali ini Miss akan membahas ya beberapa latihan soal tentang keliling dan luas lingkaran. Nah, bagi yang pernah menemukan soal ini terus masih bingung ya, silahkan dipelajari lagi. Kalau belum pernah nemuin soal ini bisa buat latihan ya. Oke, khusus untuk murid Miss Sari yang sudah dikerjakan, kalau masih ada yang salah atau kurang diperbaiki ya. Oke, simak baik-baik. Nah, ini nomor yang pertama. Sebuah sepeda memiliki sepasang roda berdiameter 42 cm. Oke, langsung kita biasakan informasi yang ada langsung kita tulis ya, diketahuinya. Pertama, diameter. Oke, lambang diameter adalah D. Maka D-nya sama dengan 42 cm. Setelah roda berputar sebanyak 50 kali, putarannya ya, maka N sama dengan 50 kali. Lintasannya lurus. Berapa jarak yang sudah ditempuh sepeda itu? Nah, jaraknya. Nah, ini pernah Miss beri contoh nih soal latihannya ya di video penjelasan materinya. Nah, jarak itu kita dapat dari banyaknya putaran dikali kelilingnya. Nah, masih ingat rumus keliling lingkaran? Rumus keliling lingkaran adalah Pi kali D. Nah, maka kita pakai rumus ini ya. Pertama, langsung kita kerjakan saja. Maka jarak sama dengan N-nya itu adalah 50 dikali Pi D. Nah, diameternya 42, berarti kita bisa pakai Pi-nya yang 22/7 dikali 42. Oke, sederhanakan 42 bagi 7 itu adalah 6. Maka 50 dikali 22 kali 6, 132. Nah, berarti jaraknya 50 dikali 132. 50 kali 132 itu adalah 66 ya, 6600. Ini satuannya cm. Nah, kalau mau dirubah bisa ya. 6.600 cm mau kita rubah jadi meter. Kalau cm ke meter berarti dibagi 100. Berarti 66 meter. Nah, maka sepeda tersebut sudah menempuh jarak sejauh 66 meter. Oke, nomor berikutnya ya. Nah, ini ada suatu gambar. Nah, gambar apa ini bentuknya begini? Gambar apa? Kalau ngelihat mau ini bentuk apa, bingung ya. Nah, jadi rumus bangun ini pun kita nggak tahu. Nah, maka melihatnya harus secara out of the box. Jadi kita lihat ini ada kotak di luarnya gitu ya. Nah, ini lengkung yang ini namanya keliling daerah yang diarsir ini kan berarti kita menjumlahkan garis-garis yang mengelilingi ini nih ya. Maka pertama yang ini itu adalah keliling dari seperempat lingkaran ya, seperempat lingkaran ini seperempat lingkaran yang jari-jarinya 14. Ini pun seperempat lingkaran yang jari-jarinya 14. Ini seperempat lingkaran jari-jarinya 7, ini seperempat lingkaran yang jari-jarinya 7. Nah, maka kalau mau digabung keliling itu adalah, nah ini kan sama ya tadi ya. Ini sama dengan ini sama dengan ini. Berarti kelilingnya adalah yang pertama 2 kali setengah keliling yang pertama. Nah, nanti apa yang pertama, apa yang kedua nanti kita tulis. Bukan setengah, seperempat ya, seperempat. Nah, 2 dikali seperempat keliling yang kedua. Nah, keliling yang pertama itu adalah, Miss tulis aja di sini jari-jarinya ya. Yang pertama itu R1-nya adalah 7 cm, lalu R2-nya itu adalah 14 cm. Nah, berarti ini tinggal
2 kali seperempat sederhanakan jadi setengah ya. Setengah dikali 2 kali pi kali R1. Karena keliling yang pertama. Lalu yang kedua berarti setengah kali kelilingnya 2 kali pi kali R2. Nah, ini boleh disederhanakan. Kita pakai pi-nya yang 22/7 karena jari-jarinya semua kelipatan 7 ya. Jadi ini 22/7 dikali 7 ditambah, ini pun sama, ini boleh disederhanakan, 22/7 dikali 14. Nah, disederhanakan, 22 ditambah, coret-coret 2, 22 kali 2, 44. Maka kelilingnya adalah 66 cm. Oke, mudah ya. Udah, kita lanjutkan. Nah, yang ini kelilingnya bentuknya seperti ini. Nah, gimana nih? Pertama kita analisa dulu nih. Pertama kan bangun yang di arsir yang sini ya. Nah, berarti pertama garis ini adalah setengah lingkaran yang jari-jarinya berapa? Jari-jarinya segini. Nih. Atau diameternya ini. Lalu yang garis ini itu adalah setengah lingkaran yang diameternya segini. Ini pun setengah lingkaran yang diameternya segini. Oke, jadi tadi udah tahu ya. Pertama, kelilingnya berarti adalah setengah pertama ya. Setengah dikali keliling yang pertama. Nah, nanti apa yang pertama nanti kita definisikan. Nah, yang kedua itu ada 2 ya. Tadi sama kan ya lingkarannya, berarti 2 dikali setengah kali keliling yang kedua. Nah, baru kita tulis di sini. Apa tadi keliling pertama? Diameternya. Nah, diameternya atau mau jari-jari atau mau diameter terserah. Nah, ini kalau ini kan 14 ya. 14 itu adalah jari-jarinya. Maka kita bisa tulis R1 sama dengan 14 cm. Sedangkan R2 yang kecil ya, itu 7 cm. Ya. Udah tinggal kita hitung kayak tadi. Berarti setengah dikali 2 pi R1 ditambah, boleh sederhanakan, jadi 2 pi R2. Nah, coret-coret. Kita pakai berapa? Oh, sama-sama kelipatan 7, maka kita pakailah 22/7. Dikali jari-jarinya 14. Ditambah 2 kali 22/7 dikali R2-nya 7. Oke, coret-coret 2. 2 kali 22, 44. Ditambah coret-coret 2 kali 22, 44. Maka kelilingnya adalah 88 cm. Oke, masih mudah. Lanjut. Nah, sekarang bentuknya gini. Yang keliling yang diarsir biru. Kalau kita lihat ini ya berarti ya keliling ini. Nah, kalau kita lihat yang sini ya, ini garis ini, lengkungan ini, tambah ini semua kalau digabung itu menjadi satu lingkaran. Lalu tambahin ini kan, ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Ternyata adalah keliling apa? Keliling persegi. Nah, berarti kita bisa langsung tulis kelilingnya itu adalah keliling dari lingkaran ditambah keliling persegi. Nah, apa yang sudah kita ketahui 10 itu apa? 10 itu berarti panjang sisinya persegi. Panjang sisinya persegi itu sama dengan diameternya lingkaran. Nah, sama dengan 10. Udah, berarti keliling lingkaran rumusnya apa? Pi D. Nah, karena yang diketahui D, kita pakai pi D aja. Keliling persegi 4 kali sisi. Pi-nya kita pakai yang berapa? Oh, 10. Maka kita pakai pi yang 3,14. Dikali diameternya 10. Ditambah 4 kali 10.
3,14 kali 10 jadi 31,4 ditambah 40 sama dengan 71,4. Satuannya sentimeter. Mudah ya, mudah kok ini pokoknya mah, keliling. Selanjutnya, nah, ini sebuah stadion berbentuk lingkaran dengan diameter 105 meter. Nah, kalau gini mau Miss gambar aja nih. Nah, ini ada stadion nih, diameternya 105. Nah, ini adalah 105. Pada sepanjang tepi stadion dipasang lampu. Nah, ini ada lampu, sini lampu, terus mengelilingi stadion mau ada lampu. Jarak antar lampunya 33. Nah, jarak antar lampu nih itu adalah 33 meter. Ini meter ya. Berapa jumlah lampu yang diperlukan? Nah, berarti kalau mau tahu banyak lampu, kita harus tahu dulu panjang tepi stadion itu berapa gitu ya. Panjang ini tuh berapa? Panjang ini berarti sama aja kita cari keliling. Nah, maka nanti kita bisa cari jumlah lampunya itu adalah keliling lingkarannya dibagi jaraknya. Jarak antar lampunya, jarak antar lampu. Nah, keliling lingkaran, nah, karena yang diketahui diameter, kita pakailah pi d ya. Pi d per jarak antar lampunya 33. Pi-nya kita pakai berapa? Oh, bisa 22/7 ini, karena 105 kelipatan dari 7. Nah, ini per 33. 105 dibagi 7 itu adalah 15. 15 sama 33 sama-sama kita bagi 3. Ini 5, ini 11. 22 dibagi 11 itu 2. Nah, tersisalah 2 kali 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Maka jumlah lampunya adalah 10 buah. Tuh, mudah ya. Jadi ini contoh soal-soal terapan dari lingkaran, dari keliling lingkaran. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita masuk ke luas. Nah, kalau luas sedikit lebih mudah daripada keliling ya. Jadi kalau keliling kan kita harus benar-benar teliti garis yang mengelilingi daerahnya itu apa aja bentuknya. Kalau luas tinggal kita lihat aja ini luas bentuknya apa. Kalau kita lihat dari sini bentuknya adalah luas dari luasnya adalah luas 3/4 lingkaran. Jadi luas 3/4 lingkaran. Oke, luas 3/4 lingkaran berarti 3/4 dikali pi r kuadrat. Nah, karena r-nya diketahui 10, maka 3/4 kita pakai berapa nih pi-nya? Karena r-nya itu bukan kelipatan 7, maka kita pakailah 3,14 dikali 10 dikali 10. Berarti tinggal kita hitung ya. Berarti ini 3/4 dikali 314. 3/4 dikali 314 per 4 adalah 235,5. Satuannya adalah sentimeter persegi. Nah, gitu ya. Jadi kita langsung aja kesatuan gitu. Kalau keliling kan kita harus hitung dulu ini berapa, tambahin ini gitu. Kalau luas relatif lebih mudah. Oke, nomor berikutnya. Oke, ini masih luas ya. Kita luas. Yang diarsir biru nih, bentuknya kayak payung. Kalau kita lihat ini ini kan ini tuh satu persegi ya, satu persegi. Nah, yang ini setengah lingkaran. Nah, ini kalau Miss bagi 2, coba Miss gambarin deh. Miss coret-coret di gambarnya ya.
Jadi kalau ini, nah ini gambar yang ini itu bisa masuk ke sini nih. Nah, karena ini kan persegi lalu dikurangi 1/4 lingkaran. Yang ini masuk ke sini. Nah, jadi kalau lihat dari sini sebenarnya luas yang diarsir itu adalah luas dari setengahnya persegi. Jadi setengah kali luas perseginya. Nah, jadi kita nggak usah pusing-pusing ya. Jadi kalau luas tuh lebih mudah kok. Nah, berarti tinggal persegi rumusnya apa? Persegi itu adalah luasnya sisi kali sisi. Berarti setengah dikali sisinya berapa? Sisinya adalah 20, berarti 20 kali 20. Nah, sama dengan 200. Nih coret ya. Jadi 200 cm persegi. Nah, itu kalau mau pakai persegi. Atau boleh juga ini adalah persegi panjang. Nah, luas persegi panjang. Luas persegi panjang yang ukurannya berapa? Nah, ukurannya itu adalah panjangnya 10. Nah, panjang kali lebar ya. Panjangnya adalah 20, lebarnya adalah 10. Berarti sama dengan 200 cm persegi. Nah, bebas ya. Bebas mau pakai yang mana. Jadi sama aja. Mau persegi kita bagi 2 atau langsung persegi panjang. Oke, nomor berikutnya ya. Nah, ini biru nih. Luasnya apa? Nah, Mbak Miss ajak kalian berpikirnya secara luas dulu. Out of the box-nya ya. Jadi ini adalah persegi ya. Persegi yang sisinya adalah 7 tambah 8 tambah 7. Nah, luas yang diarsir berarti adalah yang dibiruin ya. Itu adalah luas persegi dikurangi yang pink-pink ini. Nah, lebih gampang seperti itu. Yang pink itu gimana? Ada 2 macam lingkaran ini. Ini 1/4 lingkaran, ini 1/4 lingkaran, ini 1/4 lingkaran, ini 1/4 lingkaran. Ada 4 1/4 lingkaran, akhirnya jadi 4 dikali 1/4 jadi 1 lingkaran. Lingkaran yang jari-jarinya 7. Ya. Nah, yang ini yang pink yang di tengah ini juga lingkaran yang jari-jarinya 7. Nah, berarti gimana dong? Ya udah, luas yang diarsir itu adalah luas persegi. Nah, luas persegi dikurangi 2 kali luas lingkaran. Nah, kok bisa 2 kali? Karena sama ukurannya kan? Lingkarannya. Luas perseginya berapa? Nah, berarti sisi kali sisi. Dikurangi 2 kali luas lingkarannya. PR kuadrat. Sisi kali sisi, sisinya berapa? 7 tambah 8 tambah 7. Miss tulis di sini ya. 7 tambah 8 tambah 7. Berarti 22. Berarti 22 kali 22 dikurang 2 kali pi-nya kita pakai berapa? Jari-jarinya 7. Maka kita pakai 22/7. Kali 7 kali 7. Nah, coret. 22 kali 22. 484. Dikurangi 22 kali 7 itu 154. Berarti 484 dikurangi 308. Berarti sama dengan 176 ya, 176 cm persegi. Nah, jadi lebih mudah ya. Kalau Miss nggak kebayang kalau kalian mencoba mencari ini bangun apa nih ya yang begini. Nah, nggak akan ketemu. Jadi cobalah berpikir bukan terpusat pada yang mau kita cari, tapi kita lihat out of the box. Jadi secara keseluruhan. Nah, keseluruhannya bentuk yang gede itu apa? Baru kita kurangi sama parsial-parsialnya. Nah, lebih gitu ya. Itu lebih mudah. Oke, selanjutnya. Nah, ini masih lingkaran nih. Kalau kita lihat ini 1/4 lingkaran besar ya. 1/4 lingkaran besar, yang ini setengah lingkaran yang kecil. Nah, kita tulis dulu nih. Berarti luas yang diarsir itu adalah 1/4 luas yang ke-1
tambah setengah luas yang 2. Nah, ukurannya apa tuh? Nah, R1 kita tahu R1-nya berarti adalah 2 meter. R2-nya diameternya yang 2. Ya, diameternya sama dengan 2. Kenapa jadi mesti tulis di sini diameter? Nah, 2 meter itu adalah diameter yang kedua. Berarti R2-nya tinggal kita bagi 2. Nah, jadi R1-nya 2, R2-nya 1 ya. Karena 2 meter itu merupakan jari-jari lingkaran yang besar, tapi dia juga merupakan diameter dari lingkaran yang kecil. Nah, kita hitung nih. Berarti 1/4 dikali pi R1 kuadrat ditambah setengah dari pi R2 kuadrat. Nah, pi-nya boleh kita keluarin aja dulu ya. Pi. Nah, yang ini berarti 1/4 dikali R1-nya 2 kali 2. Ditambah setengah dikali R2-nya. Ini kok kuadratnya ada di luar. Nah, 2 kuadrat. Setengah dikali R2 kuadrat berarti dikali 1 kali 1. Nah, berarti sama dengan pi dikali, nah ini boleh coret ya, coret. 1 ditambah setengah. Berarti sama dengan 1,5 pi. Mau dibuka boleh, kalau ini kan langsung ya 1,5 pi meter persegi. Kalau mau kita cari pi-nya berapa? Pi-nya berarti kita pakai 3,14. Berarti 1,5 kali 3,14 itu 3 ditambah. Oke, jadi 4,71. Begitu kurang lebih ya. Satuannya meter persegi. Jadi boleh masih dalam pi, boleh. Mau dibuka pi-nya jadi dikali 3,14 juga sama aja. Oke, kita bahas satu soal lagi nih terakhir. Nah, ini ada 2 buah lingkaran, diameternya 12 dan 24. Diminta cari selisih luas dan perbandingan luas. Oke. Diameter 1, tulis dulu ya. Diameter 1-nya 12 cm. Nah, dari sini kita dapat R1-nya sama dengan 6 cm. Lalu D2-nya itu adalah 24 cm. Maka R2-nya adalah 12 cm. Nah, pertanyaan pertama, selisih luas berarti kan yang besar kurang yang kecil ya. Kalau selisih mah pasti positif, maka yang ditanya adalah L2 kurang L1. Berarti pi R2 kuadrat dikurangi pi R1 kuadrat. Nah, pi-nya boleh dikeluarin ya. Berarti R2 kuadrat. Nah, R2 kuadrat berarti 12 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Pi 144 dikurangi 36. Berarti sama dengan pi dikali 108 ya, 108. Nah, berarti boleh jawaban akhirnya boleh sebentar kecoret. Jawaban akhirnya boleh cuman 108 pi cm persegi boleh, atau kalau kita mau buka boleh jadi dikali dengan 3,14 yaitu 339,12 cm persegi. Ini selisih. Ya. Lalu perbandingan gimana? Perbandingan luas kedua lingkaran tersebut. Nah, misalkan mau membandingkan L1 banding L2. Berarti kan pi R1 kuadrat banding pi R2 kuadrat. Nah, ini boleh dicoret kalau perbandingan. Ya. R1-nya adalah 6. Berarti 6 boleh diginiin ya. 6/12 kuadrat. Nah, berarti jadi 1/2 kuadrat. Maka L1 banding L2 adalah 1 kuadrat. Berarti 1 banding 4. Kecoret. Nah, hapus dulu. Oke, jadi perbandingannya adalah 1 banding 4.
Mudah ya, jadi model-model soal terkait keliling dan luas lingkaran seperti itu ya. Jadi Miss ingatkan kembali rumus-rumusnya ya. Kalau keliling lingkaran itu 2πr, luas itu πr kuadrat. Selebihnya tinggal analisa dulu soalnya. Terlebih soal-soal yang soal cerita tuh. Maksudnya apa? Dan yang gambar juga teliti lagi ya. Mudah-mudahan contoh-contoh soal yang dari Miss ini bisa difahami. Kalau ada yang kurang paham boleh tanya ya. Silakan komen aja di video Miss. Kita ketemu lagi di video-video Miss Sari berikutnya ya.